Iran dilaporkan menerima pasokan bahan penting untuk propelan rudal dari China. Bahan itu adalah sodium perchlorate, bahan utama untuk propelan padat rudal. Pasokan tersebut terjadi di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat. Western Intelligence melacak kedatangan bahan dari pelabuhan China. Sebagian besar dikirim melalui kapal kargo ke Iran. Bahan ini bisa diubah menjadi oksidator untuk bahan bakar rudal. Jumlahnya mencapai ribuan ton. Ini cukup untuk membantu produksi banyak rudal. Iran sebelumnya mengalami kehancuran fasilitas rudal. Kini Iran berusaha memulihkan kemampuannya. Bahan ini disuplai meski ada sanksi internasional. China tidak secara resmi mengakui penjualan senjata. Beijing mengatakan mematuhi aturan ekspor. Namun intelijen barat melihat pola perdagangan besar. Amerika Serikat mengkritik transfer bahan tersebut. Beberapa perusahaan China dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Iran mengatakan bahan itu untuk pertahanan diri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pejabat Washington menolak klaim Iran. Pasokan ini dinilai memperkuat industri rudal Iran. Rudal berbahan padat lebih mudah disimpan. Mereka bisa dipakai untuk rudal jarak menengah. Trump juga kian menampakkan niatnya untuk menyerang Iran. Pada Kamis 22 Januari 2026, Trump kembali mengancam akan melesatkan serangan ke Teheran. Trump mengatakan bahwa Washington mengawasi Iran secara cermat. Amerika Serikat mengerahkan armada militer besar-besaran ke Timur Tengah. Diperkirakan rombongan kapal induk dan aset militernya akan tiba dalam beberapa minggu mendatang. Pengerahan ini dilakukan setelah hubungan antara Amerika Serikat dan Iran memanas setelah adanya demonstrasi besar-besaran di Teheran. Iran lantas menanggapi dengan serius tindakan yang dilakukan Amerika Serikat. Pada Jumat 23 Januari 2026, Iran memperingatkan akan merespon serangan yang diarahkan ke negaranya dengan kekuatan maksimal. Mereka bahkan akan menganggap setiap serangan sebagai perang habis-habisan melawan Iran. Salah seorang pejabat senior Iran menyebut jika militernya berada dalam siaga tinggi. Mereka siap bergerak untuk menghadapi skenario terburuk di tengah peningkatan kekuatan militer Teheran. Menurutnya, setiap serangan baik besar maupun kecil akan dianggap sebagai perang habis-habisan. Oleh karena itu, pihaknya akan merespon dengan cara sekeras mungkin. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump membenarkan armada Amerika Serikat tengah menuju Iran. Akan tetapi, ia berharap tindakan militer tidak akan diperlukan. Sejumlah armada militer Amerika Serikat diperkirakan akan tiba di Timur Tengah dalam beberapa hari mendatang. Korps Garda Revolusi Islam Iran pun mengeluarkan ancaman. Mereka siap mengeluarkan tembakan saat menunggu kedatangan armada Amerika Serikat. Komandan tertinggi IRGC, Jenderal Muhammad Makbur buka suara. Ia menyebut jika para anggotanya telah lebih siap dari sebelumnya. Mereka bahkan saat ini telah siaga dan siap melaksanakan perintah dan arahan Panglima tertinggi. Makbur lantas memberikan peringatan kepada Amerika Serikat dan Israel. Ia meminta agar kedua negara yang bersekutu tersebut menghindari kesalahan perhitungan. Sebelumnya, seorang pejabat senior Iran juga memberikan peringatan. Menurutnya, militernya saat ini sudah dalam siaga tinggi. Setiap serangan ke negaranya, baik kecil maupun besar, akan dianggap sebagai perang habis-habisan melawan Iran. Oleh karena itu, pihaknya akan melawan dengan keras setiap serangan yang diarahkan ke negaranya. Diketahui gugus tempur kapal induk Abraham Lincoln saat ini sedang dalam perjalanan dari Samudra Hindia ke Timur Tengah. Gugus kapal tersebut terdiri dari 3 kapal perusak. Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia masih menjalin kerjasama dengan Palestina, salah satunya terkait pelatihan generasi muda. Putin menyebut sudah melatih ratusan pemuda Palestina di Rusia. Total yang menjalani pelatihan mencapai sekira 150 orang. Mereka belajar di berbagai universitas Rusia. Pelatihan itu dianggap bagian dari kerjasama bilateral. Putin menyampaikan hal ini saat bertemu pemimpin Palestina. Pertemuan digelar di Moskow pada Kamis 22 Januari 2026. Fokus diskusi ialah situasi kawasan Timur Tengah. Palestina tetap menjadi isu utama hubungan Rusia. Putin juga menyampaikan dukungan Rusia kepada Palestina. Kerjasama ini termasuk aspek pendidikan. Pendidikan di Rusia diharapkan dapat memperkuat keahlian mereka. Rusia menilai ini wujud kerjasama kemanusiaan. Selain pendidikan, bantuan lain juga dibahas. Putin menegaskan pentingnya stabilitas di Timur Tengah. Ia juga menegaskan dukungan terhadap hak Palestina. Pernyataan ini menarik perhatian komunitas internasional. Beberapa media Rusia mencatat pernyataan tersebut. Sementara itu, diskusi lain terkait bantuan rekonstruksi juga disinggung. Putin mengatakan solusi
solusi damai tetap jadi tujuan. Hubungan Rusia-Palestina dinilai penting secara geopolitik.